Selamat malam pemirsa, saya Leonard Samosir. Dan saya Mercy Wijaya. Inilah Economic Challenges otak-atik kuasa kepala desa. Beberapa waktu yang lalu kita ramai-ramai didatangi kepala desa, Mercy dan pemirsa, yang menuntut perpanjangan masa jabatan dan meminta tambahan anggaran dana desa lewat revisi undang-undang. Mendekati tahun politik, tahun depan kita masuk pemilu, banyak orang yang kemudian mengaitkannya dengan motif politik, bertanya-tanya, apakah memang benar ada urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa? Apakah benar kalau diperpanjang masa jabatan kepala desa akan membuat desanya semakin maju dan semakin mandiri? Yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Penting adalah ini tahun politik. Ini kan sekarang sudah mulai nih ada pro kontra. Ada yang mengklaim bahwa ini usulan dari partai politik tertentu lah yang mengusulkan, yang mendorong segala macam. Saya kira jangan kita jadikan ini menjadi konsumsi politik. Pemerintahan desa ini diatur oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang 579. Waktu itu kan juga masa kepala desa kan 8 tahun. Baru ketika Undang-Undang Pemerintah Daerah 32 2004 yang di dalamnya juga mengatur masalah desa, salah satunya adalah mengatur masa jabatan Kades, di Undang-Undang 32 itu baru 6 tahun. Ya. Berdasarkan evaluasi itu kan ternyata yang lebih efektif itu 10 tahun atau 8 tahun. Tidak sesuai dengan prinsip konstitusional ya mengenai pembatasan kekuasaan, dan cenderung isu ini lebih ke politis yang menjelang tahun politik 2024. Bagi saya kepala desa yang memperpanjang jabatannya dengan cara mengancam tambah aneh lagi ya. Ya pemirsa, kami akan bahas lengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir malam hari ini bersama kita semua. Leo, ya, telah hadir Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Budi Ari Setiadi. Selamat malam. Pak Budi, selamat malam. Pak Ari. Bersama kami juga telah hadir Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Bapak Arifin Abdul Majid. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan juga telah hadir Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Saan Mustafa. Selamat malam Pak. Malam. Selamat malam. Dan juga pakar otonomi daerah, Jo Hermansyah Johan. Selamat malam Pak. Selamat malam ya. Prof Jo sehat ya, selamat malam. Alhamdulillah, makasih Bang. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita tadi sempat lihat Mercy dan pemirsa ada rame-rame kepala desa. Biasanya kepala desa rame-rame kalau pilkades atau kalau ada warga desa yang mengawinkan anaknya. Biasanya kepala desa datang. Tapi kemarin rame-rame di Jakarta itu apa yang mau diminta mereka sebetulnya? Ya, Leo dan juga pemirsa, kepala desa ini mengutarakan aspirasinya di gedung DPR tanggal 17 Januari 2023 kemarin. Ia meminta perpanjangan masa jabatan, salah satunya adalah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang salah satunya mengatur tentang perpanjangan tentang masa jabatan dari kepala desa itu sendiri. Yang mana dalam Undang-Undang Pasal 39, kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun dan periodenya atau masa jabatannya dibatasi maksimal 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Jadi 3 kali 6 maksimal 18 tahun begitu ya? Betul sekali Leo. Dan memang sebenarnya aspirasi ini sudah muncul sejak tahun 2018, namun kembali dibicarakan dan menjadi hasil dalam Rakernas Papdesi tanggal 3 sampai 6 Juni 2022 yang lalu. Dan hasilnya ini pun disampaikan kepada Kementerian Desa. Nah, ada beberapa alasan kenapa meminta perpanjangan masa jabatan, diantaranya adalah untuk kesinambungan pembangunan desa, karena 6 tahun dinilai kurang efektif atau tidak efektif Leo, dan juga untuk mencegah polarisasi saat pemilihan kepala desa dan juga untuk hemat anggaran. Sehingga ini kembali digaungkan aspirasinya di gedung DPR 17 Januari 2023 kemarin. Namun sebenarnya ada juga beberapa kepala desa yang tidak setuju Leo, seperti beberapa kepala desa di Jawa Tengah dan juga Nusa Tenggara Timur, sehingga ini masih menjadi pro kontra. Nah, ada juga masyarakat yang justru meminta masa jabatan kepala desa ini diperpendek.
menjadi hanya 5 tahun 2 periode. Mengingat jabatan presiden saja ini maksimal masa jabatan 5 tahun 2 periode. Jika melihat pada pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sebenarnya ini mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil Jadi presiden. meniru pejabatan presiden dan wakil presiden. Betul, Presiden dan wakil presiden saja 2 kali 5 tahun. Ini kepala desa kok bisa lebih lama dari situ, begitu ya? Betul, Leo. Ini melihat rohnya sebenarnya bahwa untuk membatasi kekuasaan, karena kekuasaan yang tidak dibatasi ini akan cenderung korup. Seperti pernyataan dari Lord Acton berikut ini. Nah, oleh karena itu saat ini Komisi 2 DPR RI mengusulkan ini menjadi pembahasan prioritas mengenai revisi Undang-Undang Desa. Namun saat ini pemerintah masih belum jelas menyatakan posisinya setuju atau tidak setuju. Karena Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa jika ada keinginan ini silakan disampaikan kepada DPR. Oke. Nah, Leo, yang menjadi perhatian masyarakat juga karena ini menjelang pemilu 2024, khawatirnya ini dapat menjadi komoditas politik transaksional jelang tahun 2024. Iya, memang ini tahun politik makin hangat, tapi kan belum tentu begitu ya. Kita tanyakan langsung ke Pak Wamen. Pak Wamen, tadi Pak Jokowi di dalam kutipan mengatakan aspirasi boleh disampaikan ke DPR, tapi undang-undangnya mengatakan 6 tahun dengan maksimal 3 periode. Masih sikap pemerintah seperti itu atau memang terbuka untuk merevisi sesuai dengan permintaan kepala desa? Kalau soal masa berlaku yang sekarang kan masih tetap dong. Dan undang-undang kan selama belum direvisi ya terus berlaku dong. Iya. Nah, persoalannya memang saya juga diskusi dengan beberapa kepala desa tentang gagasan perlu merevisi masa jabatan. Saya tanya, yang penting 2 aja kalian jawab. Untuk merevisi Undang-Undang Desa khususnya tentang masa jabatan. Satu, yang pertama, efektif nggak untuk memajukan desa? Kedua, efektif nggak untuk mesejahterakan warga desa? Karena ultimate goal dari pembangunan desa itu cuma 2 itu. Pasti dijawab efektif, Pak? Desanya maju atau warganya sejahtera. Itu Pasti aja dijawab efektif. Loh, nanti kajiannya kan kajian akademisnya kita mesti buat tuh. Karena begini, saya selalu katakan begini. Jangan, ini sayang sekali, ada 74.960 desa di Indonesia, ini harus menjadi kawah candra di muka kepemimpinan nasional berikutnya. Oke. Karena buat saya, kepala desa itu kan harusnya jangan jabatan terakhir dong. Kepala desa, terus jadi bupati, Naik kelas ya. jadi gubernur, jangan-jangan suatu waktu nanti Presiden Indonesia ke depan berasal dari kepala desa. Masa nggak mimpi seperti itu? Kalau kelamaan jadi kepala desa, gimana kapan jadi bupatinya? Kapan jadi gubernurnya? Jadi belum ada ya arah pemerintah untuk kemudian merevisi undang-undangnya? Belum, karena kita ngelihat dengan yang sekarang ini sudah terjadi kemajuan yang luar biasa. Selama 8 tahun ini, sejak undang-undang desa berlaku dan juga dana desa mengalir secara signifikan, hampir 500 triliun. Jadi kecenderungannya akan menolak ya, karena Pak Budi kan mengatakan kita diskusi lah. Kita posisinya sudah bagus sekarang. Kita bukan dalam posisi hitam putih dulu nih. Kita lihat, jadi kita ke substantif diskusinya. Efektif nggak? Begitu loh, untuk memajukan desa dan mesejahterakan warga desa. Nah, akhirnya kalau saya, dengan pengalaman saya keliling desa seluruh Indonesia, beda-beda. Desa di Jawa, desa di Sumatera, desa di Kalimantan, karakternya ini beda-beda. Begitu loh, karena ya nggak muncul. Seperti tempatnya Pak Leonard Samosir, desanya. Desanya isinya orang tua dan anak kecil. Sudah habis. Terus kaderisasinya gimana? Baik. Begitu loh. Baik, Pak Arifin, bagaimana Pak? Ini ada aspirasi perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun ke 9 tahun, Pak. Pertanyaan tadi, apakah efektif membangun desa jika diperpanjang? Dan apakah selama ini tidak efektif, Pak, artinya membangun desa? 74.961 itu berbagai latar belakang, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang background asalnya, mungkin dari mantan dari orang sipil, mungkin dari orang budayawan, pengusaha segala macam. Ini sudut pandangnya berbeda tentang kepala desa di Indonesia sebenarnya. Tapi kalau lihat kemarin teman-teman datang ke Jakarta itu mungkin ya kita lihat karena banyak juga sih ya. Kita bukan pengertiannya menolak atau tidak menolak. Tapi itu sebenarnya harus diposisikan dengan baik mereka itu. Keinginan mereka itu sebenarnya apa sih? Kalau selama ini mereka menginginkan akan lebih sejahtera, dan ini sebenarnya tujuan mereka itu ada 2. Mereka datang itu ingin mengharapkan bahwa desa itu lebih berdaulat. Yang kedua, bagaimana rakyat lebih sejahtera. Dengan konteks bagaimana kalau melakukan sebuah ending
pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat itu memerlukan waktu tidak mudah dan tidak singkat. Jadi saat ini 6 tahun itu bisa dikatakan tidak sejahtera desa umumnya, sampai kemudian meminta supaya jadi 9 tahun? Belum ke situ. Oh belum? Belum. Sebab kalau dilihat daripada perjalanan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, sejak tahun 2014 sampai hari ini, menjelang mau 9 tahun, ini sangat signifikan ini. Oke. Dulu desanya tahun 2015 itu 174 di Kementerian Desa dilihat berkategori desa mandiri. Sekarang 2022 sudah mencapai kurang lebih sekitar 6.283 lah segitu. 6.000 lebih desa sudah mandiri sekarang. Sudah mandiri. Kalau mandiri itu pemahamannya desa itu sudah tidak lagi memerlukan bantuan lain gitu kan. Jadi sudah bisa menghasilkan kehidupan, berdaulatnya udah jelas, rakyatnya udah sejahtera. Jadi yang ingin disejahterakan sebenarnya Pak Arifin warga desa atau diwakili kepala desanya yang ingin disejahterakan? Ya jelas lah warga desa lah. Warga desa? Warga desa mewakili keputusan kepala desa yang membuat skenario tentang bagaimana pelayanan yang baik, pembangunan yang merata, pemberdayaan yang bisa diolah menjadi sebuah sumber kehidupan bagi masyarakat desa. Itu konteks kepala desa sebenarnya. Oke. Ini secara ideal. Bukan untuk kepala desanya ya? Oh ya, itu kan itu konotasinya konotasi sentimen lah ya. Iya. Kalau saya bertanya ini Pak, saya bertanya ini. Itu sebenarnya enggak ke situ lah. Kalau gitu biarpun iya, itu hanya dalam hati sebenarnya. Tapi kalau secara realnya, kami ingin jadi kepala desa itu yang pertama, desa ini harus lebih maju. Pak Arifin sedikit lagi, kalau dana desa yang sejak 2014 ya, Pak, 2015 ada, itu ditiadakan, diatur lagi lewat mekanisme yang lain, kepala desa tetap minta diperpanjang nggak dari 6 menjadi 9 tahun? Artinya kita kembali lagi kepada judul dong. Tidak mungkin bisa berdaya, tidak mungkin bisa berdaulat desa itu kalau negara tidak turun, tidak memberikan perhatian lewat kepada jalur desa. yang lain Pak, tidak langsung diberikan kepada desa, dana desa begitu? Oh tidak. Bagaimanapun juga itu desa itu memiliki sebuah hak ya. Kami punya hak loh sebagai warga negara untuk mendapatkan perhatian penuh dari negara. Dan dana desa itu lebih efektif. Sekarang Undang-Undang nomor 6 2012 itu udah perhatian penuh dong dibanding undang-undang sebelumnya. Dan Pak Jokowi tidak tanggung-tanggung loh menggelontorkan hampir 500 triliun lah. Ya teman-teman sekarang pengen tambah lagi 10%, ya kan supaya lebih sejahtera lah itu. Nggak apa-apa, jangan takut, tak kasih aja 10%. Jadi untuk warga desa, Mercy, bukan untuk kepala desa. Itu perlu dicatat. Ya, dan kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.